Sobat Nusantara, penasaran dengan berita terbaru sepak bola Indonesia? Atau ingin tahu rumor-rumor menarik dari sepak bola Nusantara? Yuk, simak terus video ini. Karena pada video ini, kami akan mengabarkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia, seperti 3 pemain keturunan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN tahun 2024. 5 atlet abroad perkuat tim nasional Indonesia untuk jajal Piala ASEAN tahun 2024. Asnawi Mangkualam Bahar cetak rekor sebagai pemain tertua dalam skuad Garuda untuk Piala ASEAN tahun 2024. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia bakal protes kepada Asosiasi Sepak Bola ASEAN terhadap permainan skuad Myanmar yang kasar di perlawanan kejuaraan sepak bola Asia Tenggara kemarin. Mau tahu informasi kabar ini lebih dalam? Kalau gitu, ayo kita langsung ke beritanya. 5 atlet abroad perkuat tim nasional Indonesia untuk jajal Piala ASEAN tahun 2024. 5 pemain Indonesia yang berkarir di luar negara yaitu Rafael Struyck dari Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Ronaldo Kuateh dari Muangthong United, Asnawi Mangkualam dari Port FC, serta Pratama Arhan dari Suwon FC, resmi perkuat tim nasional Indonesia untuk bertanding di Piala ASEAN edisi tahun 2024. Sekedar informasi, sebelum 5 atlet ini diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia untuk perkuat skuad Garuda, ternyata masih ada 2 pemain lagi yang seharusnya juga tampil, namun akhirnya batal, yaitu Ivar Jenner dari FC Utrecht dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers FC. Batalnya 2 atlet abroad tersebut dikarenakan kejuaraan antar negara Asia Tenggara itu bukan agenda utama FIFA, sehingga buat mereka tak dapat izin dari klubnya untuk wakili negeri 1000 pulau. Kendati demikian, 5 pesepak bola abroad ini sudah cukup untuk beri kekuatan pasukan merah putih pada kejuaraan antar negara ASEAN tersebut. Bagaimana tanggapan teman-teman? Yuk berikan tanggapanmu di kolom komentar. 3 pemain keturunan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN tahun 2024. Timnas Indonesia diperkuat oleh 3 pemain berdarah campuran untuk jalani laga Piala ASEAN edisi tahun 2024. Seperti Victor Dethan dengan darah Indonesia Kanada, Ronaldo Kuateh si pemuda keturunan Nusantara Liberia, serta Rafael Struyck penyerang blasteran negeri 1000 Pulau Suriname Belanda. Sekedar informasi, 2 di antara atlet keturunan tersebut adalah pesepak bola yang berkarir di luar negara, seperti Ronaldo Kuateh dari klub Liga Thailand yaitu Muangthong United, dan Rafael Struyck sang pengisi lini depan salah satu skuad Liga teratas Australia, ialah Brisbane Roar. Bahkan fakta lainnya, Victor Dethan, yang merupakan salah satu atlet berdarah campuran di skuad Garuda untuk jajal kejuaraan antar negara ASEAN edisi tahun 2024 ini, ialah pesepak bola debutan dalam Timnas Indonesia alias ini adalah kali pertama ia masuk dalam jajaran prajurit pasukan Merah Putih. Dengan 3 atlet keturunan ini, diharapkan dapat bantu Timnas Indonesia bermain positif dan lancar dalam jalani setiap laga Piala Antar Negara Asia Tenggara edisi tahun 2024. Bagaimana tanggapan teman-teman? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Asnawi Mangkualam Bahar cetak rekor sebagai pemain tertua dalam skuad Garuda untuk Piala AFF tahun 2024. Timnas Senior Indonesia untuk kejuaraan sepak bola antar negara ASEAN edisi tahun 2024 banyak diisi oleh pemain U22. Dari total 24 pemain yang dibawa untuk Piala Naungan ASEAN Football Federation tersebut, terdapat 22 atlet yang berusia kurang dari 22 tahun, seperti Arhan Kaka berumur 17 tahun, Rafael Struyck berusia 21 tahun, serta Victor Dethan berumur 20 tahun. Kendati demikian, terdapat 2 pesepak bola dengan rentang usia di atas rata-rata atlet pasukan Merah Putih untuk ASEAN Championship tahun 2024, seperti Asnawi Mangkualam berusia 25 tahun dan Pratama Arhan berumur 22 tahun. Asnawi Mangkualam Bahar, yang kini berusia 25 tahun, bahkan pegang rekor sebagai pemain tertua dalam skuad Garuda Senior pada ajang ASEAN Championship tahun 2024. Banyaknya pemain muda dalam tim negeri 1000 pulau dalam kejuaraan antar negara Asia Tenggara ini memang disengaja sebagai bentuk persiapan tampil di ajang sepak bola SEA Games tahun 2025 dan Piala ASEAN U23 tahun 2025, serta untuk meregenerasi pasukan Merah Putih. Bagaimana tanggapan teman-teman? Yuk berikan tanggapanmu di kolom komentar. PSSI bakal lancarkan protes kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara terhadap permainan pasukan Myanmar yang kasar di perlawanan kejuaraan ASEAN Championship tahun 2024 kemarin. Dalam wawancaranya bersama media Liputan 6,
Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia ungkap bakal protes kekerasan pemain Myanmar terhadap atlet Indonesia ketika bertanding di Piala ASEAN tahun 2024 tanggal 9 Desember tahun 2024 kemarin kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara. Dalam sesi wawancara tersebut, beliau juga heran terhadap perilaku negatif itu, terlebih baginya sesama manusia yang berprofesi sebagai atlet harus saling hormat dan menghargai. Mantan Presiden Inter Milan tersebut bahkan dengan tegas akui bahwa keputusan protes Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap karakter negatif permainan pemain Myanmar di laga grup Piala ASEAN edisi tahun 2024 ini demi meningkatnya kualitas kejuaraan antar negara Asia Tenggara itu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Yuk berikan tanggapanmu di kolom komentar. Dari tim official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang sepertinya tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung. Saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi, karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah, itulah dia informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe kanal ini untuk mendapatkan update terbaru.